Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kafa, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wa wafa amma ba'du. Anda sekalian, kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang hadis wakaf. Yang mana ini adalah salah satu pembahasan yang akan kita bahas karena wakaf salah satu dari penggerak ekonomi dalam masyarakat muslim ya, dan itu sudah banyak diterapkan di berbagai daerah bahkan di berbagai negara. Nah, instrumen wakaf ini juga ada landasannya ya, namanya wakaf tersebut juga berkembang dari ketentuan awal berkembang dan juga wakaf itu ternyata ulama banyak yang ada beberapa yang tidak sepakat. Nah, apa saja dan bagaimana hadisnya, apa pembahasannya, bagaimana makna kontekstualnya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis terlebih dahulu. Yang mana unsur ini termasuk dari matan hadis, sanadnya, perawinya, dan juga segala macam yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, ketika kita membuka atau ketika saya membuka kitab Bulughul Maram, nah min Adillatil Ahkam, kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memasukkan tentang hadis ini ke dalam bab wakaf. Jadi ini salah satu adalah dari dalil atau landasan disyariatkannya wakaf. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Nah, ini hadisnya. Hadasana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah yakni ibnu Sa'id wa bnu Hujrin. Qalu hadasana Ismail wa huwa ibnu Ja'far. An al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jari aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yad'u lahu, rawahu Muslim. Nah, ini adalah redaksi hadis yang ada dan termaktub dalam hadis di Bulughul Maram. Jadi ketika diselidiki gitu ya, hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana itu matanya juga ada beberapa pengurangan ya, penyesuaian bahasa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain sebagainya ya. Bahwasanya di sini matanya ya, idamatal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Nah, ada juga yang mengatakan idamatal insanu inqata'a amaluhu. Nah, gitu ya. Illa min salasatin. Illa min salasin. Nah, langsung kemudian tidak ada illa min sodaqotin, tapi langsung sodaqotun jariyatun. Nah, gitu. Aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihun yad'ulah. Nah, itu salah satu redaksi hadisnya. Nah, setelah kita tahu ya redaksi dari hadis ini, siapa saja yang meriwayatkan. Nah, ini saya akan membacakan rentatan dari sanadnya ya. Bahwasanya Imam Muslim itu mendapatkannya ini dari Yahya ibnu Ayyub dan Qutaibah yakni ibnu Sa'id wa ibnu Hujrin. Jadi Qutaibah itu nama lainnya ibnu Sa'id dan juga ibnu Hujr. Jadi dari 3 guru, nah, 3 orang lah intinya ya. Nah, kemudian qalu, mereka berkata bahwasanya mereka 3 orang ini dapat dari Ismail. Wahua, siapa Ismail itu? Yaitu Ibnu Ja'far. Nah, Ibnu Ja'far dapat anil al-Alla. Nah, al-Alla
itu mendapatkan dari ayahnya Ala. Ya. Kemudian ayahnya ini mendapatkannya dari Abi Hurairah. Bahwasanya Rasulullah bersabda. Nah, itu seterusnya. Ini adalah sanad dari Imam Muslim. Kemudian Imam Abu Dawud juga punya, Imam Tirmidzi punya sanad sendiri dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis lafaz. Yang pertama adalah ingkoto'a. Lafadznya adalah apa? Ingkoto'a. Apa artinya ingkoto'a? Ingkoto'a artinya itu terpotong sebenarnya. Terpotong, intinya terpotong. Tali terpotong, ingkoto'a. Nah, di sini diibaratkan yaitu tentang terputus pahalanya. Nah, gitu ya. Terputus pahalanya. Kemudian yang kedua, jariyatun. Nah, jariyatun itu artinya mengalir terus-menerus. Jadi misalkan air mengalir, al-ma'u al-jari gitu ya. Nah, kenapa kok jariyatun? Karena ikut dengan sodakoh tadi. Karena sodakoh kan mu'annas. Kemudian sifatnya juga ikut kepada kalimat sodakoh tadi. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya jariyatun itu kalau kita ketik ya di kamus itu artinya adalah budak perempuan juga bisa. Jariyatun itu. Cuma di sini kan yang dimaksud bukan budak perempuan, sodakoh budak perempuan misalkan gitu kan, enggak. Tapi apa? Sodakoh yang terus mengalir. Gitu ya. Oke. Dari unsur-unsur hadis tersebut ya, itu terjemah dari hadis. Nah, apa terjemahan dari hadis? Ida ingkoto'a amaluhu, idal matal insanu ingkoto'a amaluhu, atau ingkoto'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min salasatin, sama ya. Terjemahnya adalah apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 perkara. Nah, apa? Sodakotun jariyatun atau illa min sodakotin jariyatin. Nah, lafalnya tadi ada macam-macam gitu ya. Min sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Dari kecuali 3 perkara, apa? Sedekah atau amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Maksudnya untuk orang tuanya, kan karena dia punya jadi orang tua gitu ya. Nanti riwayat Imam Muslim. Nah, maka tadi kalau kita mendengar itu beberapa redaksi ya dari beberapa matan hadisnya, maka tidak usah kaget karena memang ya tidak merubah makna. Nah, gitu ya, tidak merubah makna dari matan tersebut, dari hadis tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa tentang terjemah dari hadis ini, nah kita akan mempelajari tentang makna hadis. Nah, makna dari hadis ini apa sebenarnya? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan tentang amalan yang pahalanya selalu mengalir kepada pelakunya walaupun sudah meninggal. Nah, gitu ya. Walaupun sudah meninggal. Hal ini untuk membangkitkan semangat setiap muslim untuk selalu berlomba-lomba melakukan amal baik. Nah, amal baik yang disebut Nabi tadi, ya, sedekah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Nah, kita berlomba-lomba untuk menambah kebaikan terus dari ketiga amal ini. Nah, nama sedekah kan luas sekali, mau sedekah apapun ya, mau bentuknya apapun, kapanpun, apapun, nah gitu kan. Nah, kemudian juga tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat juga macam-macam, Pak. Kategorinya macam-macam ya. Mau ilmu apapun, mau bentuknya apapun, mau kapanpun. Nah, sama juga dengan anak soleh. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, tentang yang pertama yaitu tentang sedekah jariyah. Kenapa kok Imam Ibnu Hajar itu mendefinisikan atau meletakkan hadis ini sebagai pijakan dari disyariatkannya wakaf. Yang pertama adalah sedekah jariyah.
para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Nah, jadi yang dimaksudkan itu adalah sedekah jariyah. Itu dalam hadis ini adalah wakaf. Walaupun juga bisa ditafsirkan lain gitu ya, sedekah jariyah. Orang Islam pertama yang melakukan wakaf adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Itu adalah khalifah kedua umat Islam. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, wakaf adalah salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak ada dalam tradisi jahiliyah. Jadi wakaf ini nggak ada dalam tradisi jahiliyah, itu nggak ada. Sebenarnya apa sih yang membedakan, nah, gitu kan? Wakaf, sedekah, infak, apalagi zakat, macam-macam lah ya. Mau wasiat, hadiah, hibah. Nah, kok wakaf ini istimewa? Kenapa? Nah, yang kedua, wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutus hak pengelolaan pemilik atau disebut wakif ya, dan menyerahkan kepada pengelola atau dinamakan nadir sesuai ketentuan syariat. Jadi yang namanya wakaf itu yang istimewa adalah dia dapat menahan. Maksudnya yang di wakaf itu kan menahan pengelolaannya atau pemanfaatan harta. Hartanya tetap ada. Nah, gitu ya. Hartanya tetap ada. Secara umum syarat benda wakaf adalah hartanya tetap. Jadi hartanya itu tetap. Apa yang tetapnya lama? Harta yang tetapnya lama itu apa? Tanah, gitu ya. Bangunan. Apalagi? Misalkan mobil misalkan ya 20 tahun lah ya mungkin lah ya kalau dirawat ya. Nah, terus diketahui wujudnya ketahuan, milik pewakaf sepenuhnya. Nah, jadi kalau mau mewakafkan sesuatu ya harus miliknya dia, jangan miliknya orang lain. Kemudian tidak ada pilihan khiyar, maksudnya itu harta tersebut tidak dalam kondisi ditransaksikan misalkan pas dia jadi jaminan misalkan dan lain sebagainya ya. Ya harta itu tidak ada status apa-apa dia. Enggak ketika mau dijual atau dia mau dijadikan jaminan misalkan, atau dia lagi diapain. Intinya enggak ditransaksikan gitu ya. Nah, itu secara umum syarat dari wakaf. Nah, cuman di sini baik permanen selamanya maupun tidak, ini yang dimaksudnya adalah wakaf itu bisa selamanya gitu ya. Jadi tanah ini saya wakafkan, berarti kan selamanya. Bisa juga tidak selamanya, atau saya wakafkan tanah ini, sepeda motor ini, uang ini, apalagi buku ini itu selama 5 tahun misalkan, itu doang bisa. Nah, bisa ya. Makanya di sini ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i itu kalau wakaf itu ya selamanya. Kata Imam Syafi'i begitu, wakaf itu selamanya. Nah, tidak bisa wakaf itu bertenggat waktu, nggak bisa. Cuman kalau Imam Hanafi bisa, gitu loh. Karena kenapa Imam Syafi'i mengatakan selamanya? Karena tadi kan namanya wakaf itu kan menahan harta dari memberikan manfaat serta kekal bendanya dengan cara memutus hak pengelolaan pemiliknya. Nah, ketika diputus pengelolaan pemiliknya, maka statusnya wakaf ini dalam mazhab Syafi'i itu miliknya Allah. Kalau miliknya Allah berarti untuk kemaslahatan umat, nah, gitu ya. Masalahnya kalau ketika statusnya ini dilepaskan wakaf, ini jadi milik Allah. Padahal hakikatnya ya juga milik Allah juga kan. Kita punya apa dunia ini? Hakikatnya kan semuanya milik Allah. Tangan kita milik Allah, rumah kita milik Allah, sepeda motor kita milik Allah, emas kita milik Allah kan gitu. Cuman di sini Imam Syafi'i itu menganalogikannya begitu. Nah, kalau Imam Hanafi enggak, kalau Imam Hanafi itu barang wakaf itu tetap milik kamu, gitu. Karena tetap milik kamu, maka bisa selamanya, bisa juga ada waktunya. Nah, gitu, terserah kita. Nah, jadi seakan-akan kalau
kita pakai waktu, misalkan ya saya wakafkan tanah ini untuk misalkan untuk musola 5 tahun, kayak lucu kadang kan. Tapi ya itulah yang disampaikan oleh Imam Hanafi, gitu ya. Nah, selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang dapat memberikan manfaat padanya di akhirat kelak. Berarti kan kalau kita ngomong manfaat yang bermanfaat di akhirat kelak kan semua sampai istilahnya kalian ngajarin cara motong bawang ya. Kalau bermanfaat terus ya akan bermanfaat di akhirat. Ilmu apapun itu asalkan kita mengajarkannya gitu ya. Sehingga terus ada yang merewayatkan dan memanfaatkannya. Ada yang merewayatkan maksudnya ada yang menceritakan lagi, ada yang nanti kita ajarkan ke cucu kita mengajarkan ke cucunya lagi, terus gitu. Dan memanfaatkannya. Ya, setelah diajarkan terus ada yang mengamalkannya. Nah, dengan syarat ikhlas, walaupun telah mendapatkan imbalan dari mengajarkan ilmunya tersebut. Jadi gini adik-adik ya. Kita kadang dengar kalau ikhlas itu kan kayak tidak dapat apa-apa gitu ya. Tidak. Nah, jangan istilahnya kalau kita harus ikhlas terus nggak dapat apa-apa, enggak. Niat itu bisa dua, gitu ya. Niat itu bisa dua. Jadi kalau misalkan kita mau mengajarkan Al-Quran, niatnya bisa dua. Dua maksudnya apa? Dua itu pertama ikhlas, yang kedua ya dapat bayaran lah kita datang. Emangnya kita dulu belajar Al-Quran terus nggak bayar gitu ya? Mondok nggak bayar, sekolah nggak bayar. Terus maunya sekarang ikhlas, kalau mengajarkan ilmu agama enggak. Harus bayar gitu. Harus maksudnya boleh dibayar, bukan harus bayar ya. Boleh dibayar. Dan boleh mendapatkan bayaran. Karena apa? Ikhlas itu kan mengharapkan ridho dari Allah. Kalau Allah mewujudkan ridho itu dengan memberikan uang ya enggak apa-apa kan. Nah, memberikan apa istilahnya? Kenikmatan yang lain kan enggak apa-apa, terserah Allah. Gitu ya. Yang keempat, anak. Nah, awaladun sholihun yad'ulah. Dalam redaksi lain, awaladin sholihin yad'ulah. Anak waladun sholihun mencakup anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang dimaksud anak keturunan itu dalam Islam itu walaupun secara penisbatan untuk mendeteksi jalurnya itu tetap laki-laki, perempuan juga bisa gitu. Maksudnya ini dari pihak ibu siapa bisa. Dan itu juga berpengaruh dari misalkan ada kesolehan ya, pengaruh kesolehan dari orang tua. Kan banyak istilahnya bapaknya yang bejat, ibunya yang solehan banyak. Nah maka mencakup laki-laki dan perempuan dengan syarat anak tersebut soleh yang artinya muslim. Maksudnya anak yang soleh itu anak yang muslim. Gitu ya. Anaknya muslim. Terus apakah anak yang kafir itu bisa mendoakan ibunya, bapaknya ketika meninggal? Ya tidak bisa. Kalau ketika di dunia bisa. Kalau sudah meninggal tidak bisa. Tidak ngaruh gitu. Doanya itu tidak ngaruh. Tapi kalau kita muslim ya, terserah sampean. Salatnya salah-salah, jarang baca Quran, yang penting muslim. Nah gitu ya. Yang penting muslim. Nah, sekarang makna tekstual hadis. Makna tekstual hadis ini dari analisis kebahasaan. Nah, dari kebahasaan, dari hadis tadi, yang pertama adalah disyariatkan berwakaf, sebab itu sebaik-baik amal. Jadi wakaf itu hukumnya sunnah, ya, tidak wajib sunnah, kecuali dinazarkan baru wajib. Nah, sebab itu sebaik-baik amal karena mengalir terus kan, sedekah jariyah tadi. Nah, yang kedua disunnahkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yaitu yang bermanfaat bagi manusia dengan syarat mengajarkannya dengan niat memberikan kebaikan untuk manusia, bukan untuk mengejar popularitas dan keuntungan dunia. Jadi intinya bagaimana sebenarnya dalam menyikapi bayaran mengajarkan Al-Quran misalkan, mengajarkan hadis misalkan, atau mengajarkan ilmu-ilmu agama, misalkan seperti itu ya gimana? Ya ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Nah, gitu ya. Tetap ada bayarannya. Kalau misalkan, saya nggak mau ngajar, karena nggak dibayar, ya nggak apa-apa. Pertama kan sudah ikhlas. Nah,
Karena ya dia butuh transport. Terus berarti kalau nggak mau datang lagi karena nggak dibayar, nggak ikhlas. Enggak, tetap ikhlas dia. Gitu, tetap ikhlas. Kecuali dia ini ya mengejar popularitas kayak ini, dan keuntungan dunia itu ya istilahnya melebihi dari batas kewajaran. Tapi ya menurut saya maksudnya gini, ilmu apapun, pertamanya ilmunya ilmu apapun ya. Nah, tidak ada dikotomi ilmu, ini ilmu agama, ini tidak agama, semua ilmu kan dari Allah. Kecuali tentang ibadah gitu ya, tentang tauhid, tentang ibadah itu memang menjadikan manusia itu muslim atau tidak muslim kan gitu. Cuman kalau yang lain ya semuanya masuk ilmu agama gitu loh, karena semuanya dari Allah kan. Tidak ada matematika syariah itu kan tidak ada. Atau fisika syariah tidak ada. Semuanya ilmu agama karena semuanya ilmu itu dari Allah. Nah, cuman kan yang jadi permasalahan di sini itu adalah niat kita mengajarkan, gitu ya. Mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan imbalan ya tidak apa-apa. Ikhlas tetap disebut ikhlas itu. Kasihan dong kalau nggak dapat. Semuanya nggak disebut ikhlas kan kasihan. Ya harus disebut ikhlas. Gitu. Kasihan, orang-orangnya itu kasihan. Nah, selanjutnya disunahkan mendidik anak agar menjadi anak soleh, dan bagi seorang anak selalu mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup atau setelah wafat. Nah, inilah kunci dari apa yang kita ajarkan, apa yang diajarkan Nabi dalam hadis ini, yaitu selalu mendoakan orang tuanya ketika masih hidup ataupun setelah meninggal. Karena apa ya, investasi itu salah satunya di anaknya itu. Kalau dia nggak punya harta, ya di anaknya. Siapa yang mau mendoakan orang tuanya kalau tidak anaknya? Dan konteks mendoakan ini luas ya. Ya, konteks mendoakan ini luas. Nggak hanya mendoakan terus sholat gitu, enggak. Misalkan bikin acara, misalkan tahlil bersama, itu kan juga mendoakan. Acara haul biasanya ada haul Habib siapa, haul ulama siapa. Ya ini kan istilahnya termasuk dalam konteks mendoakan, menceritakan kebaikannya, itu kan mendoakan. Jadi mendoakan itu nggak harus ya Allah begini, enggak. Mendoakan itu macam-macam. Namanya juga doa mendoakan baik, yang baik satu yang baik menyebutkan kebaikannya itu mendoakan semua. Nah, gitu ya. Baik sebelum meninggal atau setelah meninggal. Oke, selanjutnya. Sekarang adalah makna kontekstual hadis. Analisis makna kontekstual. Yang pertama, wakaf uang. Berdasarkan fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang dan peraturan BWI nomor 1 2009 tentang pedoman pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang dan lainnya. Nah, di sini ya, dulu itu kan kayak Imam Syafi'i gitu ya, bilangnya istilahnya kan wakaf itu tergantung objeknya. Objeknya harus kekal. Kalau objeknya kekal, maksudnya objeknya itu tahan lama, otomatis manfaatnya juga tahan lama kan gitu kan. Nah, sekarang itu ada wakaf uang. Kalau uang dulu kan emas, otomatis tahan lama, sekarang uang kertas, bahkan uang elektronik. Nah, apa analoginya? Analoginya kalau uang itu bolehnya wakaf uang adalah uang itu nanti dibelikan tanah yang akhirnya juga bisa jadi wakaf. Nah, gitu ya. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Wakaf uang dibelikan mobil, wakaf uang dibangunkan gedung, atau dibangunkan bangku sekolah, dibuatkan bangku sekolah dan lain sebagainya. Nah, wakaf uang itu dulu belum ada, belum kepikiran. Nah, sekarang sudah banyak. Sekarang kan kita mau wakaf dengan transfer aja. Nah, gitu kan bisa kan? Jadi, wakaf dan amal jariyah. Yang kedua, wakaf manfaat asuransi maksimal 5% dan manfaat investasi atau maksimal sepertiga pada asuransi jiwa syariah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Maksudnya wakaf
manfaat asuransi gimana? Kita kan asuransi nih, ya. Asuransi kan setor uang, terus saling tolong menolong kan. Nanti kalau ada yang misalkan kecelakaan, atau kalau asuransi pendidikan misalkan putus sekolah, atau asuransi mobil misalkan mobilnya kecelakaan misalkan gitu kan. Nah, asuransi ini wakaf manfaat asuransi. Berarti kan uang yang kita kumpulkan ya, yang kita kumpulkan ke asuransi itu sebagian jadi wakaf. Nah, gitu intinya. Ya. Sebagian jadi wakaf. Makanya saya kasih taklik atau saya kasih tanda kurung itu maksimal 45% dari fatwa DSN MUI. Karena kalau semuanya ya nggak asuransi namanya, nanti ya wakaf semuanya. Makanya sebagian boleh dibuat wakaf. Nah, yang selanjutnya atau manfaat investasi. Lah uang asuransi yang dikumpulkan itu kan nggak semuanya ternyata juga klaim premi gitu. Nggak semuanya kecelakaan, nggak semuanya kena musibah, nggak semuanya. Ya pokoknya intinya nggak semuanya itu terkena dari dampak asuransi itu. Apa asuransinya, apa pendidikan. Nggak semuanya putus sekolah. Gitu ya. Nah makanya uang yang diasuransikan, uang yang dikumpulkan itu kan diinvestasikan, kemudian ada keuntungannya. Nah, keuntungan dari investasi uang asuransi itu boleh diwakafkan, gitu ya intinya ya, maksimal sepertiganya. Nah, ya maksimal sepertiganya, jangan semua, gitu loh. Nah, ini fatwa DSN MUI. Kemudian selanjutnya ada sukuk wakaf. Fatwa DSN MUI nomor 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf. Nah, maksudnya begini. Sukuk wakaf itu adalah wakaf ini disukukan. Gitu. Misalkan ada wakaf tanah gitu ya. Ternyata wakaf tanah itu dibangun rumah sakit misalkan. Nah, rumah sakit itu dilempar ke pasar saham gitu ya. Dilempar ke pasar sukuk, ke pasar modal. Agar apa? Agar berkembang. Nah, agar berkembang gitu ya. Nanti kita akan bilang ke orang-orang yang beli sukuk di pasar itu, di pasar modal itu, ini ada sukuk wakaf, saya akan beli. Kamu wakaf kan? Ya, ini ada sukuk wakaf. Jadi wakafnya itu berupa sukuk. Nah, sukuk kan istilahnya semacam sertifikat atau tanda kepemilikan. Kalau kita tuh punya bagian di perusahaan itu, di rumah sakit itu, misalkan di madrasah itu, di sekolahan itu, misalkan begitu. Nah, gitu ya. Jadi kita itu nggak langsung wakafnya nggak langsung ke rumah sakitnya bilang, oh saya mau wakaf uang nih 10 miliar misalkan. Enggak, tapi dengan cara beli sukuknya. Nah, nanti kita akan berwakaf di situ. Oke. Nah, itulah adik-adik sekalian tentang analisis wakaf ya, dari dulu awalnya dan sampai sekarang ya, berkembang dan akan terus berkembang, dan inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang ya silakan tulis di kolom komentar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.